itu sebelum kita ke dalam pokok pembahasan antara suka dan dukanya menjadi istri pelaut, bagaimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan suami-suami pelaut kita juga selalu dilindungi Allah dalam mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, Covid ini cepat berlalu, sehingga suami kita yang belum pulang bisa pulang ya. Untuk ibu-ibu yang masih ditinggal lama sekali, mohon bersabar karena saya juga ditinggal sudah 9 bulan karena pandemi ini. Ya mau nggak mau kita harus sabar, padahal kontrak pun. Nah, jadi kalian yang mau menikah dengan seorang pelaut pun kalian harus tahu bagaimana menjadi istri pelaut itu. Yang pertama, jadi istri pelaut itu resikonya ditinggal selama berbulan-bulan, kadang juga bisa sampai setahun kayak gitu, tergantung masa kontraknya juga sih. Nah, kalian jadi istri, aku pun suami aku udah belum pulang selama 9 bulan karena pandemi ini, jadi belum ada pengganti dia di kapal, jadi istirahat, belum bisa pulang. Nah, karena Covid ini 9 bulan suami aku belum pulang. Harusnya dia selesai waktu bulan Juni apa Juli kemarin ya, pokoknya 6 bulan kontrak harusnya dia pulang, tapi karena pandemi ini masih nggak bisa pulang sampai detik ini karena belum ada pengganti. Dan teman-temannya di kapal pun udah sekitar 5 orang yang udah selesai kontrak tapi belum bisa pulang. Nah, jadi sabar aja kalau misalkan jadi istri pelaut itu, banyak-banyak sabar aja deh kayak gitu. Nah, pelaut itu juga sering digosipin tentang masalahnya dia banyak punya cewek, setiap dia sandar di mana itu ada perempuan kayak gitu kan. Terus ada juga gosipnya yang suka selingkuh kayak gitu kan. Menurut aku kembali lagi sih ke suami kalian masing-masing kayak gitu, dan gimana kita menghadapi dan menjalaninya gitu kan. Karena nggak semua laki-laki juga seperti itu, karena kebiasaan laki-laki yang seperti itu mungkin kurangnya kepercayaan dari istri, terus kebanyakan istri sangat menuntut macam-macam, terus pokoknya hal-hal yang bisa membuat dia pusing kayak gitu kan. Jadi pelariannya ke perempuan lain kayak gitu. Kita sebagai istri pelaut pun kita harus mengerti dengan pekerjaan suami kita, paling penting itu, karena resikonya sangat besar. Jadi kapal itu nggak semudah kita bekerja di darat kayak gitu. Nah, jadi waktu tidurnya pun sedikit, bangun kadang tengah malam, mereka sandar segala macam. Jadi kalian harus mengerti kayak gitu, supaya suami kita itu nggak seperti laki-laki yang digosipin di luar sana kayak gitu ya. Komunikasi yang baik juga harus kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan dia lagi sandar di mana kayak gitu, kalau bisa disempatkan untuk video call atau telepon. Bahkan kalau misalkan aku nih, harus bisa menjaga komunikasi yang baik kayak gitu. Kita selalu pastiin suami kita itu baik-baik aja gitu kan, perhatian dengan dia, dan dengan catatan kita tidak mengganggu dalam pekerjaannya, dalam berkomunikasi. Tuh, kadang juga suami aku tuh kalau misalkan dia beli apa dia pasti nanya sama aku kayak gitu, ini bagus apa enggak kayak gitu. Apalagi kalau dia mau beli pakaian atau apa kayak gitu kan, dia pasti minta pendapat sama aku. Yang penting komunikasi. Suami aku lagi sandar di mana, terus dia turun ke kapal ada yang harus dibeli, itu kadang aku video call dia. Bukan yang nggak percaya, cuman kadang aku sebagai istri tuh senang aja mengetahui kegiatan suami seperti apa kayak gitu. Jaga jarak antara misalnya kita punya teman kayak gitu kan, jangan selalu sementang-mentang suami kita nggak ada di rumah, kita terus sebisa-bisanya gitu kan di luar rumah dengan teman-teman yang menurut aku kurang komunikasi lancar kayak gitu kan. Terus selalu menjaga diri dan beriman, dan doakan selalu suami kita. Nah, dalam
menjaga diri itu sangat penting ketika suami kita sedang bekerja di laut. Kita harus kurang ada manfaatnya, lebih baik di rumah aja kayak gitu kan, beribadah dan selalu mendoakan suami kita yang terbaik gitu. Terus jaga jarak antara misalnya kita punya teman kayak gitu kan, jangan selalu sementang-mentang suami kita nggak ada di rumah kita terus sebisa-bisanya gitu kan di luar rumah dengan teman-teman yang menurut aku kurang. Kalau misalkan kita itu jangankan suami kita sebagai pelaut, kalau misalkan suami kita bekerja dimanapun, kalau misalkan gajinya besar, kalau kalian menghambur-hamburkan ya percuma aja, karena sebesar-besarnya penghasilan pasti mas. Nah, mengenai sukanya, yaitu gaji pelaut itu katanya lumayan. Ya memang gaji pelaut itu sangat lumayan sekali bagi kalian istri-istri pelaut yang bisa mengatur keuangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan perwiranya pasti besar gitu. Terus kita juga sebagai istri harus pintar mengatur keuangan dalam keluarga kayak gitu. Kita harus masih besar pengeluaran kayak gitu kan, jadi tinggal kalian bisa apa enggaknya mengontrol kayak gitu. Karena memang gaji pelaut itu memang besar kayak gitu, apalagi masih punya keuangan kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian merasa kesepian di saat suami sedang berlayar, aku akui aku juga merasa kadang tuh harus punya tabungan kayak gitu. Karena apa? Untuk simpanan kalau misalkan anak kita sakit, orang tua kita sakit, terus ada keluarga yang sangat membutuhkan, kita harus bisa membantu kayak gitu. Terutama diri kita pun kalau misalkan ada kenapa-kenapa kan kita dukung kayak gitu. Agar apa? Biar aku itu nggak terlalu selalu mengeluh sama dia. Dulu aku juga sering mengeluh sama dia karena aku merasa bosan dan sendiri kayak gitu. Semenjak punya udah selesai 3 bulan yang lalu, tapi nggak apa-apa, yang penting kita selalu mendoakan yang terbaik buat beliau di laut sana ya. Nah, jadi kalau kalian yang biasanya ada suami terus tiba-tiba dia nggak ada kayak gitu kan, merasa sepi juga. Cuman kalau aku sih menyibukkan diri karena aku bekerja kayak gitu. Jadi salah satunya bekerja, dan suami pun alhamdulillah punya usaha dan kerjaan sendiri. Itu membuat aku ya walaupun masih merasa sepi, tapi setidaknya ada hari-hari yang bermanfaat yang kita lewati kayak gitu. Dan kita juga walaupun seorang pekerja dan mempunyai usaha kayak gitu, jangan juga kita tidak perhatian dengan suami kita kayak gitu, Bu. Apa lagi ya, menghayati sekali menjadi istri pelaut itu seperti apa. Cuman yang kurasakan, yang kuceritakan saat aku bikin vlog ini ya itu kayak gitu. Nah, jadi jangan lupa kalian mendoakan suami. Maaf ya aku pakai filter, soalnya muka aku lagi jerawatan. Ini aja udah pakai filter masih kelihatan nodanya. Itu aja sih ya, soalnya aku juga nggak terlalu suami dan beribadah kepada Allah karena mereka sudah bekerja demi kita di laut sana, dan kita hanya bisa membantu dia dengan doa gitu. Kayaknya itu aja sih ya isi vlog aku. Nanti kalau lagi untuk istri pelaut, jadi kita bisa berbagi dan sharing sama-sama kayak gitu. Siapa tahu bisa bikin buku nanti. Nah, cukup segitu aja. Terima kasih banyak udah nonton vlog aku. Akan ada masukan lagi makanya kalian komen, terus aku harus bikin vlog apa lagi nih kayak gitu kan, biar akunya tuh tambah semangat juga kayak gitu. Dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share, dan dibagikan subscribe-nya. Ingat, aku ingetin lagi. Nah, ya udah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.